ahkam mim as-sakinah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, rahimakumullah jami'an. Kita teruskan kembali pelajaran kita tentang tajwid, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang hukum nun sukun dan tanwin ya. Sudah selesai semua kelihatannya ya. Mulai dari idhar, idgham, iqlab dan ikhfa ya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kalau belum ada nanti bisa nyusul ya, insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, saudara dan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ahkamul mim as-sakinah. Hukum-hukum dari mim sukun. Ahkamul mim as-sakinah. Al-mim hiya allati la harakata laha. Ini pengertian mim sukun ya. Mim sukun itu yang dimaksud adalah mim yang tidak memiliki harokat. Tidak berharokat maksudnya. Mim yang tidak memiliki harokat. Dan setelahnya, setelah huruf mim itu bukan huruf alif. Jadi alif tidak masuk hitungan. Karena tidak akan kita jumpai ada mim sukun. Ya, ada huruf mim sukun. Ya, mim sukun setelahnya ada alif. Ya, ini tidak akan terjadi. Ya, tidak akan dijumpai seperti ini ya. Mim sukun setelahnya alif ini tidak mungkin. Karena alif itu mesti sebelumnya harus berharokat apa? Fathah ya. Ya, kalaupun ada mim, maka mimnya harus fathah. Dhammah juga tidak boleh. Ya. Kasroh juga tidak boleh ya. Seperti ini tidak boleh, dhammah juga tidak boleh. Ya. Hanya alif saja ya. Maka tidak mungkin ada mim sukun setelahnya alif. Nah, ini perlu diperhatikan juga dalam masalah tajwid karena mim sukun ini, hukum mim sukun ini sangat banyak kita temukan. Ketika kita membaca mushaf Al-Qur'an, ya, hampir setiap halaman juga pasti di situ ada mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Hampir sama dengan nun sukun lah ya. Hanya saja untuk hukum mim sukun ini lebih sederhana dan insya Allah lebih mudah kita pahami daripada ketika kita mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Ya, karena hukumnya cuma 3 saja. Ya. Dikatakan di sini walaha salah satu ahkam. Hukum mim sukun ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif, maka di situ ada 3 hukum yang berlaku. Ya. Ada tiga cara membaca mim sukun ini. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28. Ya. Baik, apa saja hukumnya? Yang pertama adalah mim sukun dibaca dengan ikhfa. Ya. Mim sukun dibaca dengan ikhfa, ini yang pertama. Ya. Mim sukun dibaca dengan ikhfa. Dinamakan juga dengan al-ikhfa asy-syafawi.
al-ikhfa asy-syafawi. Ini untuk membedakan antara ikhfa mim sukun dengan ikhfa yang sudah sebelumnya kita pelajari sebelumnya ya, yaitu ikhfa pada nun sukun atau tanwin. Sehingga ada istilah asy-syafawi, ada tambahan asy-syafawi. Ini tentunya yang menamakan adalah ulama tajwid ya. Yang menamakan adalah para ulama tajwid. Maksud mereka adalah untuk membedakan antara ikhfanya mim sukun dengan ikhfa nun sukun. Ya. Dinamakan asy-syafawi karena makhraj mim itu berasal dari apa? Asy-syafatain, yaitu dua bibir. Mim itu dia makhrajnya adalah dari dua bibir ya. Bibir atas dan bawah bertemu disertai dengan terbukanya rongga hidung. Jadi makhraj mim itu ada dua dia ya. Udah pernah kita pelajari ya ketika dulu kita bahas masalah makhorijul huruf. Jadi ada di antara huruf hijaiyah tersebut ada dua huruf yang unik, yaitu mim dan nun. Ya. Karena makhraj kedua huruf ini dia tidak hanya satu makhraj saja, tapi juga ada makhraj tambahan, makhraj pelengkap ya, yaitu rongga hidung, khoisyum. Jadi ada dua huruf hijaiyah yang unik ya, memiliki dua makhraj. Yang pertama adalah yang nun, ya, nun sukun, itu makhrajnya ada di ujung lidah, ditempelkan dengan langit-langit mulut di atas gusi, ya, di bawah makhraj lam. Ini yang pertama, ditambahi dengan terbukanya rongga hidung atau khoisyum, ya, an. Ya. Karena itu kalau nun hidung kita tutup ya, kemudian kita tutup hidung kita dan kita mengucapkan nun, tidak akan terdengar suaranya. An, ya. Karena makhraj nun memang dia harus dikeluarkan dari rongga hidung. Ya. Jadi ada dua. Nah, satunya lagi adalah yang kedua adalah mim. Ya, mim itu dengan menutupkan bibir atas dan bawah pada mulut kita, disertai dan membukanya rongga hidung. Rongga hidung terbuka. Ya. Makanya kalau kita tutup hidung kita, ya, kita tutup hidung kita, kemudian kita mengucapkan mim, nanti ketemunya ba. Ya. Seperti huruf ba. Ya. Huruf ba. Sama, karena ba sama mim itu dia makhrajnya sama. Hanya kalau kita rasakan saja ya, rasakan ya, ketika mengucapkan ba sama mim, sebenarnya ada perbedaan sedikit ya pada saat menutupnya bibir itu. Kalau ba itu dia bibirnya tertutup rapat, ya, kuat, ya. Kalau mim dia tidak tertutup seperti tertutupnya ba ya, tertutup tapi tidak terlalu rapat ya, karena di situ dia terbuka rongga hidungnya. Ini yang menyebabkan mim itu dia punya sifat apa? Masih ingat? Kalau ba sifatnya syiddah, tertahan suaranya. Kalau mim? Bukan. Bukan rokhawah. Karena mim tidak seperti fa. Ya, bainiyah. Bainiyah. Ya, bainiyah atau tawasud. Hurufnya kan ada 5 ya. Lin, Umar. Lin Umar. Ya, Lin Umar. Ya, ingat-ingat ya, Lin Umar. Gitu. Nah, karena makhraj mim itu keluar daripada syafatain, maka ikhfanya dinamakan ikhfa al-ikhfa asy-syafawi. Ya. Subhanallah, ini luar biasa para ulama ya. Mereka pandai memilihkan nama. Ya, ini hukum yang pertama daripada ba. Dikatakan di sini di PDF ya. Wa dzalika idza waqa'a ba'da mim as-sakinah harful ba. Ya. Hukum mim sukun ini dibaca ikhfa syafawi apabila mim sukun itu bertemu setelahnya dengan huruf ba. Maka dibaca ikhfa, dibaca samar. Ya. Huruf mimnya dibaca samar. Itu artinya ketika kita mengucapkan mim, jangan terlalu rapat sekali bibirnya ya. Jangan seperti kita mengucapkan seperti mim yang bertasdid. Ya.
tapi agak dilonggarkan sedikit, tapi juga tidak boleh terbuka terlalu lebar ya. Contoh ya. Contohnya ini di surat yang kita hafal ya. Ya, kita hafal semuanya. Mungkin bisa jadi andalan dalam sholat, yaitu surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Di sini contohnya tarmihim bihijaratin min sijil ya. Tarmihim bihijarah. Huruf mim datang setelahnya huruf ba ya. Maka mimnya itu dibaca ikhfa. Fatukhfa al-mim 'indal ba ma'a baqa'il gunnah. Maka huruf mim itu dibaca ikhfa, disamarkan bacaannya. Ketika ketemu dengan huruf ba disertai dengan gunnah. Jadi ditahan gunnahnya, ya jangan terburu-buru. Karena ada sebagian orang yang ketika membaca membaca ikhfa syafawi, dia tidak menggunakan tarmihim bihijarah, seperti itu aja. Tarmihim bihijarah, ini kurang guna. Harusnya ditahan gunahnya. Tarmihim bihijarah. Contoh yang berikutnya. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Jadi ditahan guna. Mimnya dibaca samar, tidak boleh dibaca wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Ini contoh yang tidak tepat ya. Tidak boleh berlebihan demikian. Tapi mengurangi guna juga tidak tepat ya. Jadi yang tepat adalah yang sesuai dengan standar ya para ulama yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita ya. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Itu hukum yang pertama ya daripada mim sukun, yaitu ikhfa asy-syafawi. Nanti bisa dicari contohnya di dalam mushaf Al-Qur'an. Kalau untuk yang mushaf cetakan Madinah atau cetakan kotor, cetakan Qatar, itu huruf mimnya itu kalau itu dibaca ikhfa syafawi tidak diberi kepala sukun ya, kepala ha. Tidak diberi tanda sukun seperti ini nih. Ini kan tidak ada ya, kosong di atasnya itu. Ya enggak? Lihat ya. Wahum bil akhirah. Sebab kalau ini yang kita contoh yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Sebentar. Itu sudah terlihat belum di screen? Nah, Ustaz, sudah. Sudah ya? Ya, kita lihat contoh yang ada di dalam mushaf. Tadi surat Al-Fil. Kita cari surat yang lain, contoh yang lain. Di surat Al-Adiyat ada di situ ya. Surat Al-Adiyat. Nah, perhatikan di akhir ayat. Ya. Ya, ini ya. Ketemu enggak? Nih. Yang saya lingkarin ini ada mim, setelahnya apa? Huruf ba. Ini adalah contoh bacaan ikhfa syafawi. Di sini di mushaf ini tidak di atas mim tidak ditulis kepala sukun ya, tidak dikasih kepala sukun, tidak ditulis seperti ini. Ya. Berbeda ketika idhar, nanti idhar yang ketiga. Hukum yang ketiga nanti idhar. Ya. Di sini tidak ditulis. Itu berarti tanda dia itu apa? Dibaca ikhfa. Karena nanti ada mim yang dia itu diberi tanda kepala sukun ya. Contohnya seperti surat Al-Fil ya, surat Al-Fil. Nah, di sini ya. Nih. Di surat Al-Fil ini mimnya diberi kepala sukun, ya kan? Ini juga ya diberi kepala sukun, kepala hak maksudnya, afwan. Ini kepala hak. Ini berarti menunjukkan bahwa dia harus dibaca
izhar atau jelas. Tapi ketika di sini ikhfa, huruf mimnya tidak diberi kepala ha, ya. Ini diberi kepala ha. Nah, itu untuk mengetahui bahwa mim itu mim sukunnya dibaca dengan ikhfa. Jadi sebenarnya gampang, hurufnya cuma satu saja, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Baik, ini hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua dari mim sukun adalah mim sukun itu dibaca dengan al-idgham. Ya. Namanya juga sama, al-idgham asy-syafawi. Atau ada juga yang menamakan dengan idgham al-mutamatsilain. Ya. Idgham mutamatsilan atau idgham mitlain, al-mitlain. Ada juga yang mengatakan idgham mimi, ya. Idgham mimi, al-mimi. Kapan mim sukun ini dibaca idgham? Wadzalika idza waqa'a ba'dal mim sakinah mimun mithluha. Fatudghamul mimul ula fi tsaniyati wa yusamma idghamul mutamathilain awil mitlain. Mithlu fi qulubihim marad lahum ma yasha'un. Lahum ma yasha'un. Ya, perhatikan di sini mim bertemu dengan mim. Di sini juga sama contoh yang kedua, huruf mim sukun bertemu dengan mim. Sama dengan ikhfa tadi ya, huruf mimnya itu tidak diberi tanda kepala ha ya. Hanya bedanya setelah mim, kalau tadi yang ikhfa kan ba, ini mim ya, huruf mim, dan di atas huruf mim diberi tanda kepala huruf sin ya, kepala huruf sin yang menunjukkan bahwa itu mimnya double syiddah. Dan ini juga sama dengan ikhfa, wajib didengungkan, ditahan gunahnya. Jangan terburu-buru. Fi qulubihim marad ya. Dan ini mimnya bibirnya rapat ya. Tidak seperti yang tadi ikhfa syafawi tadi itu. Kalau ikhfa yang syafawi itu dia bibirnya tidak serapat ketika kita membaca idgham ya. Tidak serapat ketika kita membaca idgham, yaitu mim apabila bertemu dengan mim ya. Fi qulubihim marad lahum ma yasha'un. Dan nanti bisa dicari di dalam mushaf Al-Qur'an ya, contoh-contoh al-idgham asy-syafawi pada mim sukun ya. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan mim sukun ya, pada saat bertemu dengan huruf mim, itu agar jangan sampai kita memanjangkan ya, memanjangkan huruf mim ya. Huruf setelah mim itu dipanjangkan menjadi sehingga seakan-akan ada huruf mad. Ya, ini yang tidak boleh ya. Contohnya seperti lahum, perhatikan, lahum ma yasha'un. Dia menambahkan pada huruf H itu wawu, sedikit wawu, sehingga tidak langsung diidghamkan. Nah, ini keliru. Lahum, bisa bedakan? Lahum, ini tidak boleh. Lahum, seharusnya demikian. Lahum ma yasha' fi qulubihim marad. Ya, ini adalah hukum kedua daripada mim sukun ya. Nah, hurufnya juga cuma satu aja, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf yang semisalnya, yaitu huruf mim. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, daripada hukum mim sukun ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah adalah mim sukun tersebut dibaca dengan izhar
dibaca dengan jelas. Ya, dengan jelas tanpa memperlama atau menahan gunah. Gunah itu ada pada huruf mim karena gunah merupakan sifat dzatiyah atau sifat asli daripada huruf mim. Ya, sebab kalau tidak ada gunah, tidak ada huruf mim. Ya, bukan huruf mim namanya. Jadi gunanya ada, hanya apa? Dikurangi, jangan berlebihan. Makanya ketika mengucapkan idhar ini maksudnya mimnya dibaca dengan jelas, ya, tanpa memperlama gunah. Ya. Gunanya jangan diperlama. Ya. Wadzalika idza waqa'a ba'dal mim sakinah ay harfin min baqil hurufil hijaiyah ma 'ada al-mim wal ba' mithlu mathaluhum kamathal wa hum fiha wa takunu asyadu idharuha 'indal fa wal waw 'indal fa'i wal wawi. Hukum yang ketiga adalah mim sukun itu dibaca dengan idhar. Ya. Idhar itu artinya jelas ya. Idhar pada mim sukun ini namanya idhar asy-syafawi. Ya. Sama dengan tadi itu ada ikhfa asy-syafawi, ada idgham asy-syafawi. Ini idharnya juga dinamakan al-idhar asy-syafawi. Ya. Kapan dibaca idhar? Yaitu apabila setelah mim sukun ini datang huruf hijaiyah, ya, selain dari yang tadi telah disebutkan, selain ba dan selain mim, ya. Maka itu dibaca idhar. Jadi kebanyakan huruf mim sukun ini, ya, di dalam Al-Qur'an yang kita baca itu adalah dibaca idhar, ya. Mim sukunnya itu dibaca idhar. Karena jumlahnya lebih banyak. Ada berapa huruf, ya? Huruf hijaiyah kan ada 28 ya. Alif tidak kita hitung. Alif tidak kita hitung karena tidak mungkin ada huruf mim sukun setelahnya alif. Tadi dikurangi ikhfa syafawi 1 ya. Dikurangi idgham asy-syafawi 1 juga ya. Jadi tinggal 26 huruf ya. Pokoknya selain mim dan ba lah. Ya, jadi lebih gampang insyaallah. Ya, sederhana kan ya, ringkas. Insyaallah, Ustaz. Ya. Nah, di sini dikatakan wa takunu asyaddu idharuha 'indal fa wal waw. Screenshotnya ininya nggak ada, Ustaz. Tidak ada? Screen share-nya. Nggak tahu apaan aja. Ada. Oh, kok ada? Tidak ada ya? Oke, nanti Anda cek. Oh, iya ya. Ya, jadi ada 26 huruf ya. Ketika mengucapkan huruf, terutama di sini ada tambahan, ada catatan kaki ya, bahwa ketika kita jumpai ada mim sukun setelahnya huruf wawu atau huruf fa, ya, seperti pada contoh ini, maka ini harus benar-benar kita perhatikan ya, idharnya harus jelas sekali. Wahum fiha, harus didapatkan benar-benar mimnya itu didapatkan, ya, mimnya bibirnya dirapatkan, dan suara gunanya dikurangi ya, jangan ditahan, jangan dibaca wahum fiha, tidak boleh. Ya. Wahum fiha ini bukan bacaan idhar. Idhar adalah wahum fiha, ya, bibirnya rapat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di sini mim alaihim setelahnya datang huruf wawu ya. Ini juga harus hati-hati, jangan diikhfakan, jangan disamarkan mimnya. Tapi harus dibaca idhar, dijelaskan. Ya, jadi dibaca idhar itu maksudnya bibirnya itu rapat ya. Ya, masaluhum ya. Kemudian tanpa memperlama zaman gunah, memperlama masa gunah. Ya.
Mathaluhum kamathalil ladzi. Ya, demikian tentang huruf huruf mim sukun ya. Hukumnya ada 3 macam, yaitu ikhfa asy-syafawi, idhar asy-syafawi, idgham dan idgham asy-syafawi. Ya. Terlihat di sini Nah, Ustaz. Sudah ada. apa di situ? Hukum mim mati. Yang ini bahasa Indonesia ya? Ini masih yang tadi, Ustaz. Hmm? Yang tadi. Undalika itu. Nah, ini yang ketiga yang tadi masih. Masih yang Nggak ketiga tahu. ya? Nah, di ana masih yang ketiga. Oh iya ya. Undalika itu apa? Ba'dal mim. Ya, Sakinah. sekarang. Yang ketiga masih. Ayo. Nah, ini bahasa Indonesianya ini. Sama aja sebetulnya, cuma di sini contohnya lebih banyak ya. Contohnya lebih banyak. Contoh-contohnya lebih banyak di sini ya, terutama contoh yang idhar. Hanya saja ini kemungkinan masih memakai mushaf Indonesia ya, masih memakai mushaf Indonesia. Ya, nanti bisa dicari aja di mushaf Al-Quran contoh-contohnya, dan itu gampang insya Allah ya. Mudah untuk hukum mim sukun itu, dia lebih mudah daripada yang non sukun. Ya, contoh seperti ini ya. Ketemu dengan huruf fa, hum fiha. Ketemu dengan huruf qaf, alaihim qamu. Alaihim qamu. Huruf ketemu dengan huruf kaf, innahum kanu. Innahum kanu. Contoh ketemu dengan huruf lam. Subhanallah, hilang lagi. Huruf lam, am lam tundirhum. Am lam tundirhum. Am lam. Ya. Am lam. Mimnya jelas. Contoh ketemu dengan huruf nun. Wa amna. Contoh ketemu dengan huruf wawu. Alaihim waladdallin. Contoh ketemu dengan huruf shad ya. In kuntum shadiqin. Kuntum shadiqin. Contoh ketemu dengan huruf dad. Am dallu. Am dallu. Contoh ketemu dengan huruf ta. Mumtiruna. Mumtiruna. Contoh ketemu dengan huruf dha. Hilang lagi ya. Nah, ini udah balik lagi. Ustaz. Ya. Ini kok contohnya kok lain ya. Wahum zalimun ya. Wahum zalimun. Wa ma hum zalimun. Apa ada di dalam Al-Quran? Wahum zalimun. Saya enggak tahu nih ya. Ini perlu dicari lagi nih. Contoh yang lain lagi coba cari, yang huruf ketemu mim ketemu dengan huruf dha. Mim sukun datang setelah huruf dha. Selain yang ada di sini di tabel.
Ada? Bisa menemukan? Belum, Ustaz. Ya, nanti bisa dicari ya. Untuk mim ketemu dengan huruf dha. Mim ketemu dengan huruf ain. Mim ketemu dengan huruf ain. Ini apa nih? Kum alaihim. Kum alaihim. Apa ada kum alaihim? Allah alam, Ustaz. Afwan. Kum alaihim. Enggak tahu nih, kum alaihim. Terus yang goin. Mim ketemu dengan goin. Allah. Absaruhum. Absaruhum ghisyawah. Ya, ini surat apa? Absorihim. Wa ada absorihim gisah, bukan absoruhum ya. Harusnya wa ada absorihim ghisyawah. Ini apa? Tandanya keliru ya. Bukan Kat. dhammah ya. Kasar hurufnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Bisa seperti itu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Absarihim bukan absaruhum. Kemudian contoh mim ketemu dengan huruf ha ya. Huruf ya dulu. Alam yarau ya. Alam yarau. Ini bukan am yaro. Saya tidak tahu nih kata. Amhum ketemu dengan huruf ha. Mim ketemu dengan huruf dal. Hum darajah. Hum darajatun indallah. Contoh ketemu dengan huruf dal. Dal. Alaikum dzikra. Alaikum dzikra. Dzikra. Contoh ketemu dengan huruf ra. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Surat Al-Masad. Wamra'atuhu. Itu yang benar surat Al-Masad ya, bukan surat Al-Lahab ya. Kita bacanya setidaknya menamakan surat Al-Lahab. Dan tidak ada surat Al-Lahab itu. Siapa yang menamakan? Wallahu a'lam. Yang lebih tepat adalah surat Al-Masad. Al-Masad. Diambil dari akhir ayat. Fi jidiha hablum mim masad. Ya. Kemudian contoh mim sukun bertemu dengan huruf zai. Ayyuhum zadathu imana. Ayyuhum zadathu. Contoh mim sukun selanjutnya, contoh mim sukun bertemu dengan huruf sin. Amsyahun. Apa ini? Yamsahum. Yamsahum. Yamsahum ada enggak yamsahum? Yamsahum. Ini contoh-contoh ini harus hati-hati ya, jangan diambil begitu aja ya. Ya harus diteliti juga karena namanya manusia kan tidak lepas daripada namanya keliru ya. Mungkin barangkali ada juga yang dia mengambil contoh bukan dari Al-Qur'an. Yamsahum. Ini perlu dicari lagi. Contoh mim ketemu dengan huruf sa. Itu sebenarnya banyak ya. Mim ketemu dengan huruf sa. Nanti bisa dicari. Mim ketemu dengan huruf shin. Amsyaj. Ini memang ada ya. Amsyaj. Mim ketemu dengan huruf hamzah. Am antum. Mim ketemu dengan huruf ta ya. An'amta. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mim dibaca dengan idhar. Contoh mim sukun bertemu dengan huruf ta. Amsal.
Contoh mim ketemu dengan huruf jim. Hum jannah. Contoh mim ketemu dengan huruf ha. Am hasibtum. Ini harusnya dipisah nih. Tulisan mimnya itu, tulisan mim tidak digabung di sini. Am hasibtum. Demikian juga yang kho nih. Am khalidun, mimnya itu dipisah, tidak digabung. Ya, ada kekeliruan di sini. Allah musta'an. Nah, itu nanti sekedar contoh bisa dicari di dalam Mushaf Al-Qur'an. Contoh-contoh daripada bacaan hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi intinya mudah, hanya dibaca apa? 3 saja ya. Mim sukun. Pertama apa? Dibaca ikhfa. Safawi. Ikhfa. Ya, ikhfa. Kalau ketemu dengan huruf Ketemu ba. huruf ba ya. Contoh. Contoh tarmihim bihijarah. Ya. Tarmihim bihijaratin. Ya, tarmihim. Tarmihim. Datang setelahnya huruf ba ya. Bihijaniba. Ha, jim, bihijaratin. Ya. Kemudian yang kedua apa? Idgham. Hah? Idgham. Idgham dulu. Idgham dulu ya. Idgham. Kapan dibaca idgham? Ketika huruf mim mati bertemu setelahnya huruf mim. Tasdid. Ya, ketika ketemu huruf mim ya. Bisa lain. Ya, contohnya ini dinamakan juga idgham mutamathilain ya, atau idgham mimi. Ada juga yang mengatakan idgham shaghir gitu ya. Idgham shaghir. Kalau yang ikhfa ini namanya ikhfa As-Safawi. asy-syafawi ya, ikhfa syafawi. Ya. Contoh lahum apa? Qulubihim marad ya. Fi qulubihim marad. Lahum ma yasha'un juga bisa ya. Qulubihim ya. Bihim marad. Niba bihim bihim marad. Setelahnya datang mim. Ya, ada mim sukun, setelahnya datang mim, maka ini bacaan idgham. Ini bacaan ikhfa ya. Dan yang ketiga adalah mim sukun dibaca dengan Idhar. Izhar. Nama lainnya apa? Izhar, dinamakan izhar As-Safawi. ya, izhar syafawi. Izhar asy-syafawi. Kapan dibaca? Selain dua huruf itu. Ya, selain huruf mim dan ba. Berarti dibaca ketika ketemu dengan huruf 26 huruf ya semuanya ya. Ada 26 huruf ya. Selain mim dan ba. Ya, contoh. Masaluhum kamasalil Ya, ladzi mataluhum kamasalil ladzi ya. Alam taro ya. Alam taro. An'amta. Ini yang sering kita baca setiap Alam naj'al. hari ya. Alam naj'al, benar. Alam naj'al. An'amta. Ini sekaligus ada contoh izhar nun sukun ya. Ya ini an, am, mim ketemu dengan ta.
Ini namanya izhar asy-syafawi. Ya, jadi demikian hukum mim sukun ya. Di dalam matan Tuhfatul Alfaz juga disebutkan di situ ya. Qala al-mu'allif rahimallah, Syekh Jamzuri mengatakan wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa samihi syafwiyya lil qurra'i. Wa tsani idghamun bimithliha ata wa sami idghaman saghiran ya fata. Wa tsalithul izharu fil baqiyah ya. Wa tsalithul izharu fil baqiyah wa samihi wa tsalithul izharu fil baqiyah. Habis itu apa ya? Wa tsalithul izharu fil baqiyah. Ada yang sudah hafal? Wa tsalithul izharu fil baqiyah. Wa tsalithul izharu fil baqiyah. Terus terakhirnya wahdar lada wawin wafa takhtafi li qurbiha walid yahadi fa'rifi. Ya. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin ya. Min ahrufin wa samiha syafwiyah. Wahdar lada wawin wafa takhtafi li qurbiha walid yahadi fa'rifi. Itu penjelasan tentang hukum izhar pada hukum mim sukun pada matan Tuhfatul Atfal. Matan Tuhfatul Atfal. Ya mungkin di antara Ikhwan sudah ada yang sudah hafal ya. Ada yang sudah hafal sampai sini? Sampai hukum ahkamul mim. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa samihi syafwiyya lil qurra'i. Wa tsani idghamun bimithliha ata wa sami idghaman saghiran ya fata. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa samiha syafwiyah. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walitihadi fa'rifi. Itu bait Tuhfatul Atfal ya, kalau bisa dihafalkan. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija, apabila huruf mim, ini rangkuman. Bait syair ini tadi saya bacakan itu rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan ya. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija, apabila ada huruf mim yang sukun datang setelahnya huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidil hija. Selain huruf alif ya. Karena tidak ada huruf alif, tidak ada huruf mim sukun datang setelahnya alif, itu tidak akan dijumpai ya. Mesti kalau ada alif sebelumnya harus huruf yang berharokat fathah. Ahkamuha salah satu liman dhabat. Hukum mim sukun tadi itu ada 3 ya. Apa saja? Yaitu ikhfa, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ikhfa, idgham dan izhar. Itu saja ya. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Yang pertama, mim sukun itu dibaca ikhfa apabila bertemu dengan huruf ba. Wa samihi syafwiyya lil qurra'i. Dan para ulama qurra menamakan ikhfa ini dinamakan dengan ikhfa asy-syafawi ya. Asy-syafawi berasal dari kata asy-syafatain. Ini diambil dari asal makhraj daripada mim yaitu di asy-syafatain atau 2 bibir. Wa tsani idghamun bimithliha ata. Hukum yang kedua daripada mim sukun ini adalah dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf yang semisalnya. Apa yang semisal mim? Yaitu huruf mim juga ya.
Mim ketemu dengan kembarannya. Wasami idghaman shaghiran ya fata. Dan namakanlah idgham ini idgham shaghir. Ya. Jadi dinamakan juga ini idgham shaghir atau idgham mimi atau mutamathilain. Ya. Jadi nama lainnya ini idgham shaghir ya. Idgham shaghir. Idgham shaghir. Shaghir itu artinya kecil. Dinamakan idgham shaghir karena ada dua huruf ya. Ada dua huruf mim. Mim yang pertama itu sukun. Ya. Mim yang pertama sukun dan mim yang berikutnya berharokat. Jadi diidghamkan. Idghamnya ringan. Ya. Kalau seandainya mim yang keduanya mimnya itu berharokat, itu ada yang menamakan idgham kabir. Tapi tidak ada idgham kabir pada riwayat Hafs ya. Itu adanya pada riwayat As-Susi ya, Imam As-Susi. Contohnya seperti idgham kabir ya. Ini tambahan. Bisa lihat tulisan saya? Jelas tidak? Jelas, Ustaz. Ya. Ya, ini ya. Di surat Al-Fatihah ya. Di surat Al-Fatihah. Kalau mau disambungkan, Imam Susi itu mengidghamkan mim itu pada mim yang berikutnya. Ini kan ada dua mim yang bertemu ya. Yang dua-duanya berharokat. Itu Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahimi, Maliki Yaumiddin. Imam As-Susi membaca mimnya dengan bacaan pendek ya. Malik. Udah dipanjangin seperti bacaan kita. Kalau kita kan bacanya Maliki Yaumiddin. Imam As-Susi bacanya Maliki Yaumiddin. Ini Imam As-Susi membaca ini, mim ini bertemu dengan mim dibaca dengan idgham. Namanya idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Seperti itu ya bacaannya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu namanya idgham kabir. Ya. Selanjutnya Syekh Jamsuri mengatakan wasalithul izharu fil baqiyah, dan hukum yang ketiga daripada mim sukun tadi adalah dibaca izhar apabila bertemu dengan sisa huruf tadi itu. Setelah diambil huruf mim dan ba ya, maka tersisa tinggal berapa? Tinggal 26 ya. 26 huruf ini yang dibaca dengan izhar. Dibaca izhar. Dibaca izhar atau dibaca dengan jelas ya. Ya. Min ahrufin wasamiha syafiyah, dinamakan juga dengan izhar syafawi ya, izhar syafawi. 6:45. Kemudian yang terakhir wahdar lada wawin 4:11. li qurbiha walid hadi fa'ri. Oke. Ya, hati-hati apabila ada kalian jumpai ya mim sukun setelahnya huruf wawu atau huruf fa ya. Jangan kalian ikhfakan mimnya ini. Tapi harus benar-benar dibaca izhar. Perhatikan ya ketika membaca izharnya mim sama wawu ya. Mim setelahnya apa? Huruf wawu ya. Seperti alaihim waladdallin dengan mim ketemu dengan fa ya. Huruf fa. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Maka yang seperti ini harus benar-benar diperhatikan izharnya ya. Jangan sampai dibaca ikhfa. Sebab huruf wawu dengan fa itu punya hubungan dekat dengan mim. Ya. Wawu sama fa itu dekat sekali dengan mim. Fa itu dekat ya, berdekatan dengan mim mahrotnya. Huruf wawu dengan mim itu satu mahrot, sama-sama di dua bibir. Hanya bedanya kalau
mim itu bibirnya dirapatkan ya, ditutup rapat. Sementara kalau wawu itu dia itu ada apa? Dibuka ya, terbuka bibirnya. Wa, sama-sama di dua bibir. Wa, am. Maka harus hati-hati ketika membaca idhar pada huruf wawu atau fa. Ya, demikian bait syair Tuhfatul Atfal yang membahas tentang masalah mim sukun, dan itu sekaligus sebagai ringkasan ya daripada hukum mim sukun atau mim as-sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan hukum mim sukun ini. Yang ikhfa itu panjangnya berapa, Ustaz? Sama dengan yang lain, 2 harokat ya. Nah, Kurang lebih 2 harokat ya. Jadi panjangnya ikhfa itu sama dengan panjang nun yang bertasdid ya, nah, atau mim yang bertasdid. Nah. Sama ya, tidak dibeda-bedakan. baik. Ya, jadi untuk panjang guna ya. Panjang guna. Saya pakai nulisnya susah ya. HP ini ada transfer ke sana. Ya. Panjang guna guna itu dengung ya. Nah, Guna itu dengung. Pada ya, bacaan ikhfa ya. Ini baik ikhfa yang nun ya. Baik ikhfa nun sukun atau tanwin ataupun ikhfa syafawi ya. Syafawi itu pada mim sukun itu sama ya. Sama saja panjang gunanya. Sama juga dengan demikian juga sama dengan panjang guna pada mim dan nun yang keduanya bertasdid atau idgham ya, idgham biguna, idgham ya. Sama juga dengan iklab ya. nah. Sama juga dengan iklab. Jadi tolong jangan dibeda-bedakan ya, harus berlaku adil. Ya, harus berlaku adil pada semuanya. Jadi jangan dibedakan, oh ini panjang gunanya pada nun yang bertasdid sekian, nanti yang ikhfa sekian, ya, lebih kecil lagi enggak. Semuanya sama, diratakan ya. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Ustadz, kalau alif lam mim itu tidak termasuk ini Ustadz ya? Apa? Alif lam mim? Ya. Tidak termasuk Ya. Pada hukum ini? Ya, tidak ya Ustadz ya? Masuk. Dia masuk. Kan ada itu ada sukun. Ya. Alif lam mim itu ada sukunnya juga ya kan? Dia masuk juga nih. Ini pertanyaan bagus juga. Ya, alif lam mim ya. Ini masuk juga. Ini kan kalau kita rinci ya, huruf lam ini alif seperti biasa, alif. Lamnya kan gini. Lam. Ini sukunnya sukun asli nih. Ya. Lam, habis itu ada mim. Mim. Ini hukum apa namanya? Ada mim sukun ketemu dengan mim. Idgham. Ya, idgham. Ini berlaku idgham. Idgham syafawi juga namanya ya. Ya.
Alif lam mim. Ya, ini namanya idgham. Karena itulah mad ini namanya mad. Ada yang ingat huruf apa mad apa namanya? Ini yang ini. Mad Yuk. jais. Lazim. Mad Hah? Lazim. Terus apa lagi? Saya bantu. Harfi atau kilmi? Harfi. Terus? Masih ingat nggak? Udah pernah kita pelajari kan? Udah lupa, Mutakal Ustaz. atau mukhafaf? Hah? Yang udah pernah terutama yang dulu udah sampai khatam kan kitabnya. Mutakal atau mukhafaf? Takol. Mutakol ya, mutakol. Ya berat. karena itu adanya idgham itu tadi itu. Mutakol. Adanya idgham tadi pada apa? Mim dengan mim. Ini kan idgham itu. Karena adanya idgham inilah maka dinamakan mutakol. Lebih berat ungkapannya. Ya. Benar itu ada idgham. Baik, ada yang lain? Ditanyakan aja kalau memang ada permasalahan. Ya. Jadi kita berharap kita yang mendengarkan kajian ini jangan sampai selesai kajian ada yang bingung. Saya inginnya jelas ya semuanya. Insyaallah, Ustaz, jelas. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an. Wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.